Serius? Iya, 35. 35? Iya. Waduh, Tapi 40 ya, Sa? tapi cantikan kakak ya. Aduh, Serius lu 35? Iya, aku 35. Udah punya suami sama anak? Teman-teman lu pada pacaran sama Brondong semua? Ya, sewilayahnya sih, iya. Tepatnya sih iya. Wow, ternyata lihat anugerah perempuan itu sasar ya gitu ya, mungkin dicari di bengkek gitu ya, udah kayak ayam ya. Dengan dia nyadar sadar diri kan, jam segitu pulang, lo telat gini hari baru minta, gue bilang gitu kan. Oke, kita sebut saja Gemoy. Gemoy di diary kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi disclaimer dulu ya guys, kalau di cerita ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, bukan untuk dilakukan, hanya untuk didengarkan saja dan kita ambil pelajarannya. Semoga yang buruk-buruknya tidak menimpa kita dan yang baik-baiknya bisa menimpa kita. Bijaklah dalam menonton, ini khusus bagi yang sudah menikah saja. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih anak-anak, skip dulu video ini, jangan nonton video ini ya, oke? Dan kita langsung dengerin. Gemoy, lu punya cerita apa sih yang bikin bisa kita simak baik-baik? Mungkin ceritanya itu kayak berondong-berondong yang masa kini ya, yang kayak pengen yang ya kan. Kalau seenggaknya kita kan kalau ketemuan harus yang kata-kata yang yuk kita yuk kita ini yuk. Gimana awal mulanya bisa ketemu Brondong? Ya awal mulanya sih ya aku sih iseng-iseng aja ya, kayak bermain dengan di IG. Ya kan melalui IG itu kan kita bisa ketemu sama yang dunia lain ya. Kayak seperti Brondong. Dunia lain, hantu dong. Maksudnya kayak kapasitas Brondong gitu kan. Banyak kan kayak Brondong lu usia berapa? Brondongnya sih usianya 19 tahun ya. Ih, baru lulus SMA. Lagi sedang legit-legitnya itu. Lu sendiri umur berapa nih? Aku masih umur 35 ya. 35? Iya. Oke, berarti mudaan lu ya sama gue ya? Iya. Serius? Iya, 35. 35? Iya. Waduh, Tapi 40 ya, Sa? tapi cantikan kakak ya. Aduh, Serius lu 35? Iya, aku 35. Udah punya suami sama anak? Sudah punya suami dan Udah anak. punya suami dan Iya. anak? Lah itu kok lu bisa ketemu Brondong? Padahal udah punya suami, udah punya anak gitu kan? Pergaulan yang salah ini Ya, seperti ini. itu sih bukan pergaulan yang salah, karena kenikmatan aja kali ya. Itu ketemu di mana? Ya awalnya sih kayak seperti di dunia maya lah, tahu sendiri kan dunia maya. Iya, sosmed. Sosmednya lebih tepatnya Sekarang aplikasi, gini loh, apa Instagram, apa Facebook, apa aplikasi IG. Oh, IG. Zaman sekarang gini loh Kak ya, dunia mana sih yang harus kita ngerasakan, ya kan? Ya kayak rumah tangga udah, ya kan? Penasaran? Ya penasaran lah, kayak cerita kayak teman-teman gini loh. Pin begini, game gini loh, katanya gitu kan. Enak loh rasanya loh, ya seperti kayak kita ketemu ini loh, terus kita di Islam kita, rasanya itu enak ya gimana gitu kan. Emang temenan apa namanya? Teman-teman lu pada pacaran sama Brondong semua? Ya sewilayahnya sih, iya. Tepatnya sih iya. Kayak kita kan berteman itu kan istilahnya kan nggak harus yang sok munafik lah, ya kan? Pada bongkar aib lah. Iya, ya? pada bongkar aib lah. Oke. Dunia ini mana ada sih yang suci, ya kan? Bener, ember, jangan sok suci. Jangan kalian munafik, semua. ya. Jangan sok suci, apalagi yang sok komen-komen ngebully narasumber gue. Ya, iya kan? Karena ini kan hanya sekedar cerita, nah makanya kita cerita untuk kalian jangan tiru gitu loh. Cukup didengarkan saja. Betul. Yang baik kita simpan, yang jelek kita buang. Persis gitu. Terus Instagram kagak dikontrol sama suami lu apa? Kayak passwordnya dia nggak tahu gitu. Ya, kok kalau bisa bebas masalahnya suami itu kan lebih realnya itu kan tipe yang masa bodoh ya. banget. Oh gitu. Iya, yang mau istrinya mau ngapain, mau pulang malam, yang penting istrinya pulang intinya ke rumah. Ya kan nggak harus yang pokoknya kamu harus pulang jam segini, nggak yang harus HP-nya dibajak-bajak lah kayak, ya kan? Enak dong punya Ya gitu. sebenarnya enak gak enak sih, tapi kita butuh perhatian, ya nggak? Ya akhirnya kan kita cari perhatian yang lain, kayak dunia sosmed, dunia maya ya kan? Jadi lu kesepian. Iya kesepian. Tapi lu sering sama laki lu dong. Iya pastilah, kalau laki kan istilahnya udah kebutuhan dia, ya kan? Seminggu berapa kali? Kalau suami
Kalau suami sih ya kalau kalau dia kalau lagi kepengen ya bisa tiap hari kali ya. Tiap hari. Iya maunya. Berarti dia kan lo juga kan, tapi kenapa lo nya masih? Ya sekarang kita kan ya loh. Oh, secara batin ya. Iyalah, batin kan udah dapet, tapi kan sekarang kita harus yang namanya tuh diperhatikan, ya kan? Lelahnya kita, capeknya kita, ya kan? Betul sekali tuh, dengerin laki-laki. Hey, laki-laki di luar sana, jangan cuma lu ngasih duit, ngasih Kepuasan jangan, tapi hal-hal yang kita yang ada pengen. kurangnya, Iya. ya kan? Perhatian, nanya udah makan apa belum, kamu cantik hari ini. Ya, kamu sakit apa enggak, badan kamu sakit apa enggak, kita kan butuh lah, Perhatian ya. dibelai juga lah. Bener. Kadang-kadang laki-laki suka mikir gini, apaan sih kamu udah tua, kita udah Kayaknya nikah lebay sampai banget tua. deh lo gitu kan. Dia nggak tahu Iya. kekosongan hati kita. Iya. Kayak nyanyian. Curhat. Ruang Gitu rindu ya? dong. Bener nggak? Iya bener. Ya kan, itu penting loh, karena gue juga ngerasain kalau misalnya laki kita udah mulai sibuk. Iya, sama apalagi pas pulang kerja juga HP, ya kan? Bener, game. Iya, aduh, kayaknya bini tuh kayak serasa di patung ya. Bener. Ada loh istri yang menghabisi dalam tanda kutip suaminya gara-gara suaminya cuek main game terus. Ya, itu kejadian di berita-berita sudah banyak. Tuh jadi penting ya, tolong ya. Laki-laki jangan pas cuma mau ngedapetin doang nikahin kita. Dikejar-kejar. Nah, udah udah dapet dapet kita dibiarkan saja begitu, nah. itu poinnya. Jadi Intinya gini ya, Kak, dalam rumah tangga juga kan harus ada perhatian ya. Bener. Jangan sampai apa sih istri mencari perhatian tempat yang lain. betul, dan ini disclaimer dulu ya, bukannya kita menormalisasi bahwa perselingkuhan, bahwa pengkhianatan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ya. Maksudnya bukan kita menormalisasi. Iya. Namanya perselingkuhan tetap salah, tapi kan ada sebab akibat. Iya. Ya, jadi kalau kalian tidak mau diselingkuhi, tidak mau dihianati, perhatikanlah cinta mati kalian itu pasangan kalian sendiri. Ya, Ya it's kan? the best, Kak. Setuju. Lanjut. Setuju. Lanjut ke laptop. Ceritanya gimana? Ya, di saat itulah kita kan namanya pergaulan ya, Kak. Pergaulan itu kan kita kan ada yang mengajarkan baik, ada yang mengajarkan sisi positif negatifnya ya kan. Ya, kalau dibalik kita harus munafik ya nggak munafik juga sih, Kak, ya kan? Emang lo mainnya di mana sih? Maksudnya hari-hari kayak pas laki lo pergi, lu di mana? Apa di rumah? Apa tipe-tipe yang ibu rumah tangga atau seperti apa? Aku sih tipe kalau pulang kerja itu tipe yang sebenarnya ibu rumah tangga, masak dulu ya. Masak dulu, selesai kita masak, kita mau pergi, kita pamit sih saat dia pulang kerja, pamit mau jalan gitu. Ya biasanya kan aku dulu kalau jalan itu kan sambil nyari rezeki ya, tapi sambil nongkrong-nongkrong kita keluar dari itu kan kita kan bete lah di rumah ya. Istilahnya namanya kita lihat dapur, ngurus anak, Piring kotor. muka udah Cucian. kucel banget ya kan. Aduh, gimana suaminya udah cantik tetap aja mau HP yang dilihat ya kan. Bener. Mana suami tiap hari keluar ngeliat yang bening-bening. Nah maka tiap hari juga suami malamnya fokusnya sama teman main, ya kan? Terus? Ya bini dibiarkan. Ya ada perlunya doang paling, ya kan dia pulang gitu doang. Terus? Ya akhirnya aku coba-cobalah kata teman aku gini, itu handphone sepi banget ya katanya gitu. Kata temen lu ke lo. lo. Handphone ke gue nya nih ya. Handphone sepi banget, nggak kayak kuburan katanya handphone lu. Cuma ada WA doang katanya, nggak gaul lu katanya gitu. Ya terus gue harus isi apa? Gue bilang gitu. Banyak lah, kayak IG, Telegram, ya kan? Ngajarin lu ya. Kayak istilahnya kayak gitu-gitu. Jangan katur deh zaman sekarang katanya gitu kan. Jangan munafik sesuci banget sih hidup lo gitu kan. Ya akhirnya namanya kita sering ngobrol-ngobrol, emang gimana sih itu IG, gimana sih ini? Namanya kita nggak tahu ya dulunya Kepo awalnya, ya. ya kepo lah. Ini lihat teman tuh enak ya main itu ya, kayak main IG gitu ya. Kayak dunia maya itu kayak kayak gitu, tapi kayak bener-bener perhatian tapi nggak nyata gitu ya kan. Ya akhirnya aku mencoba-coba setelah berapa bulan, aku kan dibikinin tuh ya sama temen aku ya. Sini IG lo gue bikinin katanya gitu ya. Ya aku dibikinin lah IG sekalian katanya gitu. Biar gaul dong lo katanya gitu ya. Akhirnya aku bikin lah IG ya kan. Habis lari lah ke IG, aku coba-coba IG. Akhirnya kan ada yang inbox kayak gitu ya Kak ya namanya. Aku posting dulu ya foto aku ya, posting foto aku. Ya namanya perempuan kan kalau nggak update
nggak enak ya. Hmm. Kita posting, ada yang nge-like ya kan, ada yang istilahnya yang Komen. kata-kata yang komen, ih udah umur segini gini, kita nggak pantas tuh begini ini kan, ada yang namanya Emang lu posting pose apa waktu ya itu? pose-pose kayak kita pakai seksi kayak gitu Ada kan. captionnya? Ada captionnya. Captionnya apa? Bahagian diri itu lebih penting deh, ya kan? Oh, sesuatu. Iya kan? Quotes-quotes gitu ya? Iyalah, kayak kita menyenangkan hati kita sendiri ya kan? Ya akhirnya kan selama aku bermain IG itu adalah yang istilahnya inbox ya. Cowok dong. Ya cowok lah yang pasti ya kak cowok. Nah beberapa cowok itulah yang aku tertarik dengan yang si Berondong ini. Seperti apa DM-nya? DM-nya seperti Awalnya? ini awalnya. Awalnya sih dia manis ya kata-katanya ya. Gimana? Posturnya gemoy banget sih, tanya gitu ya. Ih ngerayu, gitu-gitu, aku bilang gitulah Ya, ya. si cowok itu tampilan di IG-nya seperti apa? Tampilan IG-nya sih dia gemuk, ya masih muda ya ganteng sih. Dia gitu, dia orangnya IT. Oh, Dia orang IT, iya orang IT. Canggih dong. Canggih. Banyak duit dong, Kak. Iya. Nah awal ketemu aku di situ. Nah di Dia saat ngajak ketemuan. pertama kan di IG dulu ya. Kita chatan melalui chatan itu berawal ke WA, ya kan? Berawal ke WA kita ngechat dengan istilahnya gimana sih kayak orang jatuh cinta ya. Namanya kita kenal Gimana tuh? Bruno ya perhatian. Gimana dong? Kayak gini, udah makan belum say? Makan dulu nanti sakit. Sedangkan suami masih bodoh loh, Iya. ya kan? Ngomongnya udah say-say. Iya, makan dulu sayang, gini-gini lah katanya. Udah makan belum? Katanya, nanti kamu sakit. Ya, awal gitu kan. Nah, awal besoknya lagi, kita ketemuan yuk, katanya gitu. Aku bilang dong, ketemuan di mana? Ya, kita makan-makan aja dulu. Ya, akhirnya aku mencoba lah untuk, awalnya sih coba-coba ya. Coba-coba. Lama-lama kok enak. Lama-lama kok nyaman. Nyaman. Nah, iya, lama-lama kita bercerita. Aku ketemuan nih, udah rapi. Janjian lah kita. Di mana? Janjiannya deket lokasi rumah saya. Lah, nggak takut lu deket rumah? Enggak, agak ke jauhan lah dikit lah gitu. Agak Di jauhan tempat dikit. resto atau di mana? Pertama di jalan besar dulu. Kita ketemu. Pinggir jalan. Iya, pinggir jalan. Aku bilang ya, janjian lah kita. Aku pakai baju ini ya. Kamu pakai baju apa? Motor aku ini ya katanya. Motor aku Beat ya katanya gitu. Ya udah ini aku posisinya di sini ya. Foto sama dia ya kan. Ya udah aku pakai baju ini ya. Jadi pas lewat kamu gak usah manggil aku ya kan. Jangan sengaja motornya hampirin ke aku kan. Ya udah akhir aku ketemu deg-degan dong. Dengan nggak pedenya gini. Seumur aku ini yakin nggak ya katanya. Takutnya ketemu kabur gitu kan. Tapi kan dia udah ngeliat foto lo. Udah ngeliat tapi kan maklum waktu zaman sekarang kan edit-editan. Oh jadi lo pakai filter? Enggak Jahanam. sih, enggak pakai filter sih sebenarnya sih. Cuman yakin nggak muka lu kayak gini kata dia bilang gitu. Itu kan orang ada yang edit mukanya kayak pakai filter tapi ada yang hancur gitu kan. Yakin nggak muka lu bersih kayak gini dia bilang gitu kan. Ya boleh dicek dari atas sampai luar dalam bersih kok. Aku bilang gitu kan. Wow dengan nantang kan dengan ada gini. Wow magic dia bilang gitu kan. Emang sebelumnya nggak video callan dulu? Video call sih, cuman kan namanya kan pakai filter ya. Tetep ya? Ya tetap aja kan bisa bersih kan, ya kan? Oh sekarang video call bisa pakai filter ya? Bisa lah, filter bisa bersih. Gue nggak pernah pakai filter sih say. Orang udah bersih kok. Soalnya gue takut orang kaget kalau pakai filter. Iya. Kok beda? Kok beda aslinya ya kan? Ya akhirnya aku pas sudah rapi, aku menuju lah ya dengan penuh percaya diri lah. Asik. Ya Lu kan? pakai apa pada saat itu? Kostum apa ya? Dengan Wardrobe. pada saat ini aku wardrobe-nya itu kayak lepis tapi Celana lengan jeans, buntung segini ya. Serius loh? Serius lah. Tapi dulu aku juga nggak terlalu gemuk banget ya kak ya. Oh. Pede lah ya? Ya pede lah, istilahnya bersih lah, masih bersih kan. Istilahnya dulu masih perawatan kan. Emang dulu berapa kilo? Dulu cuma 58. Oh. Iya. 58 bersih kan, masih bersih kan maksudnya. Ya aku kan dengan pedenya ya. Masa sih orang aja yang hitam aja bisa pede loh. Masa gue nggak pede sih? Makanya, lu Ya juga kan? ngapain sih Kan pakai gua- acara nggak pede? Kan gue bersih kan gue bilang ya. Udahlah aku pede lah. Dengan aku pedenya pakai buntung tapi pakai lepisnya segini ya. Kayak model daster gitu ya. Nah di sini pakai gesper lah kak ya. Iya. Kita dandan biar matching lah. Iya. Ya pakai kayak bulu mata ya kan. Dandan lah. Ya udah akhirnya aku bersiap-siap lah berdiri. Udah pas kita mau arah ke naik ke atasnya kan rumahku kan turunan gitu ya kayak turunan prosotan gitu ya.
kayak tanggul gitu ya. Oh, gitu. Aku naiklah ke atas dengan percaya dirinya aku ya. Nah, aku udah deg-degan nih Kak ceritanya ya. Apa benar Brondong itu mau ya sama aku ya, aku bilang enggak. Dengan pedenya aku, udahlah. Paling dia kabur, aku bilang gitu kan, takutnya kabur kan. Udah. Aku naik ke atas, pas ketemu dia ngeliatin aku Kak. Dari kejauhan udah marahin aku gini. Oh ternyata aslinya juga nggak jelek amat, cantik kok, udah dandar kan dia bilang gitu kan ya. Bodinya juga katanya kalau di HP itu kayaknya gendut ya, katanya gemuk. Padahal? Tapi aslinya enggak katanya gitu. Cuma ya udah akhirnya ketemuan lah, berjalan lah kita ya. Dibonceng Mau kemana? sama dia? Ya dibonceng lah, aku naik motornya. Nah awalnya kan aku kan biasa ya kayak namanya boncengan kan. Iya mesra dong, jangan begitulah katanya gitu. Dipeluk. Kayak ABG gimana sih gitu biar aku serasa punya pacar. Ya dia bilang gitu kan, ya udah aku bilang erat. gini. Iya aku bilang gini, mau dipeluk yang mana nih? Karena aku bilang, yang atas apa yang bawah? Dia langsung gini, jangan yang bawah, nanti ada tanda tanya katanya. Dia bilang Nanti bukan tanda seru ya? iya, dia bilang gitu kan. Iya, bilang gitu. Emang mau? Aku bilang gitu. Ih nantangin dia bilang. Ya kalau Brondong apa sih yang dicari? Aku bilang gitu kan. Iya, pastilah. Apa sih yang dicari? Aku bilang pasti kenikmatan kan. Aku bilang gitu kan sama dia. Ya udah. Akhirnya kita seiring berjalan. Kita makan dulu lah. Ya pertemuan ngobrol-ngobrol biasa Kak. Hobi kamu apa? Kamu kerja di mana? Terus kamu kerja di mana? Aku bilang, aku IT katanya gitu. Oh kerja di mana? Waktu itu kerja di mana? Daerah Bekasi dia ya, daerah Bekasi. Dia bilang daerah Bekasi aku kerjanya. Oh udah. Kamu kerja di mana? Aku masih kerja di catering, aku bilang gitu kan. Kerja catering aku. Oh catering mana? Ya ntar kalau aku sebutin kamu ke sana. Aku bilang kan. Yang ada numpang makan, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya pas kita ketemuan makan Dia ngobrol lah. mukanya kayak gimana saya pas ketemuan Pas langsung ketemuan itu ngeliatnya? mukanya itu dia putih. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya putih, ya nggak tinggi-tinggi amat sih ya, standar lah, standar. Terus dia hidungnya agak pesek gitu ya, nggak mancung juga sih. Ya cuman matanya agak sipit. Rambut? Rambut dia belah tengah, rambut belah tengah dia. Lumayan lah Ya ya? lumayan lah, istilahnya kalau buat kita boncengan. Terus? Ya udah akhirnya kita main ketemuan, terus kita ngobrol curhat lah Kak ya. Kenapa sih bisa apa sih kamu mau sama aku jalan? Kata siapa? Katanya si Brondong itu. Dan kenapa sih kamu balas chat aku katanya gitu kan dia bilang. Ya sekarang kalau nggak dibalas nanti dibilang sombong. Sok cantik lah. Inilah sombong banget, sok cantik dia bilang gitu. Ya balas lah, orang kamu chat aku balas. Udah akhirnya dia bilang oh ya udah. Tapi beda ya sama yang di foto, kayaknya katanya gemuk banget ya katanya dia bilang. Berarti dia nggak kecewa dong? Nggak kecewa sih. Terus gimana pandangan kamu melihat aku bilang. Ya bisa diimbangi kok dandanan. Katanya dia bilang gitu. Ya udah akhirnya kita ketemu, kita makan, kita ngobrol, kita curhat. Nah di saat itulah aku nyaman, dia nyaman. Nah kita itu berlanjut. Gimana berlanjutnya? Berlanjutnya itu kita ketemuan lagi. Di saat kita bercerita. Oh pas hari itu nggak ngapa-ngapain saya? Pas hari itu belum makan doang kita. Habis kita makan, kita nonton bioskop lah Kak ya. Biasalah nonton Yang bioskop. bayar siapa? Yang bayar ya si Brondongnya lah, mas aku. Katanya orang kan gini ya. Kata orang gini, ngapain sih sama Brondong, nanti dipelorotin loh. Aku bilang aja paling pelorotin celananya. Aku bilang gitu kan. Padahal dia modal juga ya, udah kerja Iya, soalnya. iya sih dia kerja. Ya udah akhirnya aku pas ketemuan makan, diajaklah aku nonton. Habis nonton ya kita ke mall ya. Ke mall ya. Baik sih Kak, istilahnya nggak pelit ya. Kayak kamu belanja apa ambil katanya gitu. Sekalian ini buat anak kamu katanya. Cemilan ambil. Dewasa katanya. ya? Dewasa sih Kak. Dia sih nggak pelit ya. Baik waktu pertemu aja udah kayak chemistry-nya kayaknya udah ketemu gitu ya. Lo nggak takut jalan di mall ada yang kenal gitu? Enggak sih, nyaman aja sih aku. Ya kan gini ya, biarpun ada yang kenal juga, emang kenapa ya Kak ya? Bodo amat lah ya? Bodo amat lah, zaman sekarang juga jangan ngurusin hidup orang lah. Banyak kan di balik layar juga kan ada yang kayak begini kita juga ya kan. Takutnya diaduin sama laki lo gitu kan. Enggak sih, alhamdulillah sih Kak. Aman-aman aja sih saat itu. Okay. Soalnya suami saya juga kalau diajak jalan juga nggak mau. Kayak pulang kerja pun ya capek. Nggak mau diajak jalan ya.
Jadi saya ambil keputusan ya untuk jalan sama yang bisa membagikan kita kan, ya kan. Udah. Betul. Disclaimer tidak mendukung perselingkuhan, tapi balik lagi ada alasan untuk orang itu kenapa bisa berbuat perselingkuhan. Jadi nilai sendiri ya gitu. Jadi bukannya kita mendukung untuk selingkuh, enggak. No, selingkuh itu yang salah, dosa. Oke, lanjut. Ya di saat itu aku juga serasa pas mau belanja ya, belanja kayak ngomong gini loh, ini Brondong kok baik ya. Tapi awal-awal ketemu nggak yang aneh-aneh dulu sih Kak, nggak. Kayaknya dia kesannya bener-bener perkenalan dulu ya awalnya. Ya awalnya perkenalan Pertemuan dulu. kedua? Iya. Nah ketemuan kedua itu, di saat ketemuan kedua itu dia bilang gini, jalan yuk makan dulu lah katanya gitu ya makan. Terus habis makan kita kemana? Iya yang bisa ngebagian kita berdua lah ngomong gitu kan. Kode. Nah, ya kode dia bilang. Ya bagiannya kamu bagiannya aku. Aku bilang gitu kan. Ya dia ngambil situ senyuman kan Kak. Ya udah akhirnya aku jalan pas kira-kira habis maghrib ya sekitar jam 7-an malam ya. Kita jalan itu pas dia pulang kerja. Pas pulang kerja dia jemput aku di tempat yang biasa itu ya biasa pakaian aku ya kayak anak muda lah ya kayak namanya kita mau jalan sama Brondong ya. Nah di saat itulah aku jalan dengan penuh percaya diri karena dia sudah menerima kan kekurangan aku di umur aku yang ini kan. Percaya diri aku dijemput lah sama dia. Nah udah gitu kamu bahagia gak sih jalan sama aku katanya dia bilang. Oh bahagia banget, apa yang gak aku dapatkan dari sosok kamu aku dapat, aku bilang gitu kan. Itu kemana tuh pertemuan kedua? Ya pertama ketemunya kita awalnya makan dulu lagi di mall, kayak gitu makan, bagian aku dulu lah ya. Terus kamu udah kenyang belum? Udah, yuk abis udah kenyang itu ya biasalah Kak, abis itu kita kemana sih? Mana? Nah akhirnya mampirlah kita ke sebuah penginapan hotel. Dia ngajaknya gimana? Dia ngajak gini doang, kita aku pengen deh ngobrol penting sama kamu tapi di tempat yang nyaman, tempat yang dingin, tempat yang penuh kehangatan. Dingin apa hangat tuh? Ada suasana dingin dan ada di hangatnya, katanya gitu dia bilang. Panas Aku dingin. pengen dipeluk kamu, aku pengen sembuh kamu, katanya dia bilang gitu kan. Ya Udah paham lah ya. Ya udah paham lah aku. Ya udah terus kita mau kemana? Aku bilang gitu. Tempat yang nyaman lah, yang bisa kita bercanda dia bilang gitu kan. Ya aku udah paham dong ya kan. Ya udah gas aku bilang. Akhirnya kita gas. Nah pas di tengah-tengah perjalanan itu dia mampir dulu ke sebuah makanan ya. Jadi dia beli nasi, dia beli cemilan juga kan. Bekal lah untuk bekal lah buat kita ngobrol-ngobrol juga kan Kak. Nah akhirnya udah kita mampir, nyampe lah kita ke hotel Kak. Hotelnya seperti apa? Hotelnya itu yang istilahnya yang kasurnya besar. Tetap dia yang bayar? Tetap dia yang bayar. Lo tahu harga kamarnya berapa? Kira-kira? Kamarnya penginapannya yang harganya 499. Oke. Ya gopay lah ya 499. Terus? Di sini aja ya kayaknya enak deh. Nah di saat itu pas kita masuk ke hotel Ya, tuh. itu siang-siang? Enggak, pas malam. Lalu bilangnya sama orang rumah gimana mas suami lu? Ya bilang aja ke nongkrong. Nongkrong? Iya kan. Jadi nggak nginep ya? Nggak nginep. Nah awalnya kan suami juga bilangnya paling dia nongkrong sama temennya. Paling dia kemana dibilang ya udah. Akhirnya ya aku jalan sama dia. Kelar kita berbelanja makan itu nyampe lah jam 9:15. Ya nyampe lah kita ke tempat lokasi itu kan. Ya kita nyewa tempat. Pas awal dibuka hotelnya juga aku ini terasa kayak ini ya apa sih nggak pernah diajak sama suami ya. Ini tempatnya nyaman gitu ya, fresh banget, gue bilang gitu ya. Nah ya udah akhirnya Terus? Kamu tunggu sini sayang, kamu duduk sini biar nomor kamar kita ya. Zaman itu nomornya berapa ya aku 305 ya. Ya 305. Nah udah gitu akhirnya aku ke atas digandeng lah aku sama dia ya pas naik lift. Pas buka lift itu ya aku biasalah namanya anak muda ya kamu bahagia gak sih? Ciumin aku ya Kak ya.
Aku bilang gini, kamu kayaknya nyaman banget sama aku ya, aku bilang ya. Kamu nggak malu pengen nyimpan orang? Enggak lah, aku nyaman sama kamu, aku sayang sama kamu katanya. Menjidat. Maksudnya di Enggak, Di pas luar. dibuka lift. Hmm. Pasti kamu dilihatin orang tuh, gue bilang gitu kan. Biasa aja kali, banyak kayak begitu kok, dia bilang gitu. Ngapain malu-malu katanya. Gak usah malu katanya, di sini mah hotel tempat orang bebas, dibilang gitu kan. Udah akhirnya aku pas dia buka pintu, ya kan, buka pintu tuh dia, pas buka pintu, ya kamu bersih-bersih kamar mandi sana, gitu. Ini handuknya siapin. Ini aku udah beliin pewangi kamu buat apem kamu ya katanya, biar wangi katanya gitu. Kamu mandi sabunnya biar wangi, bersih-bersih dulu kita habis perjalanan ya katanya gitu. Ya udah aku mandi ya, kamu mandi di sana. Terus dia pencet aja air hangat katanya bilang ya. Apa kamu mau aku pencetin katanya. Ya sekarang pencet yang bawah ya, aku bilang aja gitu ya. Dibilang gitu langsung. Kode mulu ya, Iya, Say. dia bilang gini. Ih maunya, dibilang gitu. Ya mau lah, udah nyampe sini apa sih yang enggak ini buat kamu, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya aku buka pintu kamar mandi. Sampai dibilang gini, bisa nggak ya buka? Gue suruh bersih-bersih ya. Suruh bersih-bersih sama si berondong yang ini ya. Kamu bersih-bersih dulu ya, karena tadi kan kita habis perjalanan ya. Jadi kan ya kan. Jadi biar aku lebih lama ke kamu kan. Katanya, ya akhirnya aku siap-siap lah mandi lah. Mandi, boleh kamu masuk sini kamar mandi? Silakan. Dia bilang gitu. Itu lu udah dalam keadaan udah dibuka semua. Dalam udah kebuka semua ini. Dia bilang gini, benar ya aku masuk ya katanya. Iya masuk kita mandi. Oke, pas dia ngelihat lo dalam keadaan tidak menggunakan apa-apa, gimana? Ya dia sempat gini, wow. Ternyata lihat anugerah perempuan itu satunya dibilang. Dibilang gitu kan. Dong. Ya tadi kan awal aku malu-malu ya gini. Udahlah nggak usah pakai ngerayu-ngerayu, aku bilang langsung aja, gue bilang, ya kan nggak usah yang. Dianya udah buka atau belum? Dianya udah buka, udah buka, tapi pakai celana pendek dianya, karena aku menantang kan, ya masuk aja, gue bilang masuk aja, gue bilang, apa sih yang lo cari? Sekarang kita udah berdua di hotel, ya lebih enak ngapain sih ya, lebih enak kita ngadu-ngadu, itulah, gue bilang ya. Ya akhirnya dia bilang ya udah aku masuk ya katanya, ya masuk, gue bilang gitu, pintu nggak dikunci kok, bilang. Akhirnya dia masuk, pas lihat posisi aku telah, ya sempet yang gimana sih, respect ya gini, ih malu nggak malu lah, namanya udah ngeliat kan, ya udah akhirnya dia bilang ini loh yang gue suka katanya gini, istilahnya nggak yang neko-neko lah, jebret dia bilang. Nah, akhirnya udahlah jangan banyakkan komentar, gue bilang ayo masuk sini lah, akhirnya kita masuklah kamar dua lah. Ya dia buka, pas buka wow besar sekali ya. Sebesar apa coba? Sebesar kayak jelaskan. Pisang Ambon kali ya, yang agak panjang gitu ya. Masih, berbulu. Iya berbulu, kayak masih mengkel gitu, gimana sih? Warnanya? Ya warnanya agak hitam lah gitu. Namanya dia ada putihnya juga sih, tapi nggak terlalu hitam ya kan. Gue bilang wah itu ada lebat sekali, gue bilang gitu kan ya. Gue bilang udahlah katanya, kamu udah ngeliat, sekarang kita cari yang tempat enak aja, dia bilang gitu. Ya sebenarnya itu kan di kamar mandi kan ada bak kayak gitu ya, bak situ. Bathtub. Ya backup kayak bak buat kita mandi berdua ya gitu. Ya awalnya aku kan disiram, terus dibersihin, disabunin lah aku ya, dua lah ya, dibersihin. Sini sayang biar wangi, dia bilang gitu dengan nada yang mesra, nyium aku leher. Siapa sih sekarang kalau yang dicium-cium itu kan kita sama laki lo, iya. inian mana Say barangnya? Oh gedean ini yang berondong, udah gitu lebih hot mainnya. Terus pas di saat kita mulai dia mulai yang kue aku lah ya, kue yang di atas ini ya, boba, bobanya ya istilahnya lah ya, ini aku. gimana lo rasanya dia? Ya Allah, reaksi aku tuh kayak bener-bener banget gitu ya. Apa ini saat dia, dan pikiran lo apa? dan pikiran gue, ayo dong udah cepetan ya lama-lama, aku bilang gitu kan. Banget gue bilang ya. Ayo dong cepetan. Dia ada ngomong apa pas mengenainya lo? Pas aku sayang, dia bilang gitu. Aku baru megang kue kamu yang atas ini, aku dia bilang gitu kan ya. Akhirnya aku mini lah aku ya. Dia Malah besar lah, aku bilang. Ya akhirnya aku mainin ya punya dia ya. Dulu ya kita.
ya akhirnya dia bejek-bejek buahku ya yang di atas ini, bejek masalah, terus ya dibikin tanda kasih lah yang warna merah-merah gitu ya. Di lo kayak nggak bisa aku lupakan. Nah, ntar kalau ketahuan laki lu gimana itu kan? Ya bilang aja aku lagi. Oh gitu. Iya, jadi kan dia nggak bisa. Oh. Ya kan? Iya, ya acting aja aku lagi bilang aja gitu kan. Terus? Ya selesai pas itu Mas di dia kayak dengan penuh kesan dia. Gimana? Keras, lembut atau cepet atau pelan-pelan atau gimana? Dia memainkan di area kue aku ini penuh dengan apa ya, dia ya kayak pelan tapi nggak kuat. Aduh yang enak banget ya Allah ya, aku baru pertama kali ngerasain ini yang namanya surga dunia ya katanya gitu dia bilang kan. Ya udah pasti ya aku mainin dong ya kan, aku mainin. Terus pas dia ini ya dia gini, coba dong kamu apa sih namanya, ya akhirnya aku mainin pisang dia setelah dia dan area buah aku ini. Ya aku memainkan pisangnya dia dong ya kan, dengan aku penuh dengan istilahnya menggebu-gebu dari atas kan ya kayak siapa sih yang nggak ya. Ya aku pas dia aku mainin dengan aku dijilat aku dia ya. Ya pas masuk ke mulut kita tuh kayak rasanya itu bener-bener di mulut itu bener-bener beda besar sekali gitu Kak. Sampai aku tuh ngenyetnya itu ya kamu besar banget sih ya punya kamu ya Allah ya, bikin aku puas, aku bilang gitu kan. Ya udah. Terus ya selesai saya mengunyah pisangnya dia ya Kak. mengunyah ibaratnya ya, mengunyah pisangnya dia, terus dia kan terus dengan penuh lu kayak gimana, sampai seperti apa dia? Sampai dia keluar, sampai dia istilahnya sampai dia meremelek Kak. Dia keluar pas di mulut? Iya pas di mulut. Lah belum keluar? Karena kan dia kan udah purna. Oh. Karena dia berpengalaman kali ya, jadi kan dia udah keluar duluan nih. Cepetan, ya Allah enak banget katanya gitu, enak banget gitu. Tapi dia itu tipe laki-laki yang kuat sih. Kan berapa menit ya? Pas kita selesai itu kan, aku mengunyah pisangnya itu, gue masih mainin juga kan pisangnya itu berondong ya kan. Aku keluarlah dia kan. Dengan berarti nggak kuat dong, Say. Baru udah keluar. Enggak, setengah jam. Iya. Nggak pegel? Enggak sih, nggak pegel. Itu udah saking Nah, dia kurang lebih ya setengah jam ya. Setengah jam itu dia udah nggak kuat lagi kan nahan itu kan, nggak kuat lagi ya akhirnya dengan yang penuh dengan teriak-teriak ya. Sampai aku begini, bisa nggak sih yang kamu tuh pelan-pelan gitu, enggak yang saking yang sumpah ini bener-bener surga dunia yang aku inginkan kata dia bilang gitu kan. Ya udah habis itu kamu istirahat dulu deh, gue bilang gitu kan, karena kan udah keluar ya Kak ya. Iya. Ya akhirnya dia kecewa nggak belum keluar? Ya sempat kecewa sih ya, namanya kita juga kepengen perempuan di tapi gimana karena dia juga baru awal, umpama kita masih kita metik madunya dulu lah. Oh dia gitu. Memang belum pernah sebelumnya? Belum pernah. Iya masih perjualan masih belum pernah, makanya dia bilang aku belum pernah ngerasain surga dunia nih, tidur istilahnya apa sih kamu ngerasain wanita kayak gimana, buahnya kayak gimana, dibilang cerita lah ya dia kan. Ya akhirnya dengan gue selesai itu kan, selesai pisangnya dia, istirahatlah dia dulu di bak ya. Iya, bak dia keluarinnya di luar berarti? Apa di keluarnya di itu lu telan apa enggak? Enggak sih, aku buang ya. Buang. Kata dia gini, kenapa nggak ditelan, itu kan obat awet muda. Dia bilang gitu kan. Gue bilang gini, nggak ada rasanya. Gue bilang nggak ada rasanya, ngapain ditelen-telen. Gue bilang besok-besok kalau mau kayak begini ya diolesin coklat biar bisa ketelen. Gue bilang gitu kan Kak. Bilang gitu kan Kak. Mana ada katanya gitu pakai diolesin coklat. Dibilang bercerita kan udah ya selesai gitu. Tunggu yang aku istirahat dulu ya katanya gitu, ngumpulin tenaga lagi ya katanya.
Aku paling nggak lama yang dibilang gitu kan, nggak lama ya. Kira pas sekitar 15 menit lah kak ya. Lah kita mulai lagi tuh kak. Ya posisinya beda lagi, kita berdiri. Di tempat tidur nih. Ya berdiri masih kamar mandi kak. Terus di kamar Ya, mandi. karena nggak di masuk kamar angin loh. mandi. Enggak. Kita kan masih belum mandi. Oh. Masih bersih-bersih gitu ya kan. Ya udah gue istirahat dulu ya, udah istirahat. Nah, inian air mata keluar gitu kan bilang. Ya udah. Akhirnya gue bersihin mulut, dia istirahat. Selesai aku sekalian main HP kan di dalam itu, main HP. Dia udah kelar. Udah ya, udah pulih nih aku nih katanya gitu. Udah pulih nih katanya. Udah yuk, siap deh katanya gitu ya, dibilang. Siap nih, awas ya keluarnya cepet lagi ya. Gue belum nih, gue bilang. Lu udah siap-siap tapi tar keluarnya cepet lagi. Enggak lah, ini bakalan lama durasinya, dibilang gitu kan. Terus? Ya selesai itu aku ngetes dia dong, ya kan, ngetes gini. Coba ya katanya. Katanya gitu dibilang. Udah berdiri pisang aku, dibilang. Udah setelah pisangnya berdiri lah, aku posisi madepnya berdiri kak. Ya berdiri. Pas berdiri itu kita posisinya gue madep belakang dong. Kayak Iya, belakang, ya kan. lu paling suka posisi apa emang? Gue sih paling suka ya kalau buat itu mainnya di atas ya kak. Di atas. Iya, karena gue merasa lebih di atas. Kalau itu dia yang mau. Iya, dia bilang gini, peragain yang lain dong. Kayaknya kayak di nonton-nonton kayaknya banyak peragaan kayak di kayak madep belakang, kayak lu duduk dia bilang. Terus kayak lu duduk di sofa gue di atas, dia bilang gitu kan. Gue bilang, ya udah fine, gue bilang, ayo apa sih yang nggak mau diperagain, ayo gue bilang. Udah. Pas yang kedua, awas lo katanya, jangan Ya kita perjanjian dulu, awas lo ya, keluar cepet ya. Gue belum, lu udah keluar, gue belum keluar. Iya, gue buktiin kalau gue lelaki jantan, laki sejati, dia bilang gitu. Terus? Iya, nah gue peragain dong kak, ya kan. Lo mau peragain kayak apa? Coba dong lu katanya madep belakang, katanya bilang gitu. Oke, gue bilang ya, gue peragain madep belakang dong kak. Ya. Dengan posisi yang enak, ngambil posisi yang enak dong kak, ya kan, kita itu. Udah gitu kan diguyurin air ya kak ya. Kayaknya serasa gimana gitu ya. Basah-basah gitu ya. Dari air pancuran itu ya. Kayak serasanya kayak pengantin baru gitu ya kayak nikmat banget gitu ya. Nah dibilang gini, bener ya katanya, gue iya, bilang gitu kan. Dengan dia semangat kan, akhirnya tuh pisangnya. Ya aku kan namanya udah kak ya, ya udah. Dia pun durasinya juga lama, ya kan, istilahnya sambil dia mainin inian aku, sih kan dari belakang, di situ kan ada kaca kak ya, aku merhatiin dia di aku bilang gini, kayak begini yang, bukan yang, pengen diulang lagi, gue bilang gitu kan kak ya, iya nanti kita kesini lagi ya katanya gitu. Nah dengan itu dia main kan dia dengan kenceng banget kayak dengan bener-bener gitu ya. Aku dibetet-betet ininya. Nggak pakai pengaman, say? Enggak sih, karena kan KB ya. Oh KB. Iya. Terus kenapa keluar di mulut? Itu kan lagi pong ya. Iya. Terus yang kali ini keluarnya di? Ini keluarnya. Lu sendiri udah keluar belum? Kan yang pong itu belum keluar gue. Pas yang di sininya, pas dia masuk di area aku, ya kan. Nah aku juga belum keluar kan, biasa sama dia, ya kan. Ayo, area buah aku ini yang di atas kan diremos sampai digini-gini sama dia. Tahannya sampai aku nggak kuat kak gitu. Ya Allah, yang enak banget yang cepetan yang, ya cepetan yang, cepetan. Aku bilang gitu kan yang. Ini nikmat banget ya Allah, itu pisang kamu itu bikin aku pengen kan, gue bilang gitu kan kak ya. Iya udah, pindahlah ke area sini, tapi dia goyang kan dia ya. Pindah ke area situ kayak ini pegangin aku, jadi begini, dia kan masih begini. Jadi dia begini-gini pegang. Tetap
Oh, dari cuman pegang ke atas, tangannya ke bawah pindah. ke bawah megang Jadi ini, biar merasa goyangannya itu cepet, ya kan, dan gitu jadi istilahnya goyangannya itu kan ini makin, dia. ya kan, makin pegang lah ini aku pinggul aku ya, digoyang lah, aku juga goyang terus pas goyang inget banget ya, sekitar setengah jam lebih ya. Nah, gantilah posisi kita, ganti posisi. Ini bener-bener Belum keluar dia? Belum, bener-bener dia menyiapkan banget ya. Gue nanya dong gini, lo minum obat? Gue bilang gitu kan. Itu yang awal-awal kan permulaan, karena kan baru pernah merasakan dia bilang. Jadi kayaknya udah dia bilang, nyampe di lift juga udah selesai. Ya udah, akhirnya ya udah kita berubah lah ya. Ya pindah lagi yuk ke kasur. Ya, pindahlah ke kasur, Kak. Kita ini dulu pakai anduk dulu ya. Biar basah, nggak basah banget kan. Ke anduk lah. Nah, dia tetap lanjut. Ditarik lah aku, pas aku ditarik, diangkat lah aku ke kasur. Langsung lah aku dijorokin gini, Kak. Ya kan, pas dijorokin gini, langsung lah aku dia. Dicium, diraba akunya, dengan posisi telanjang ya. Dia dibuka, dikebet sama dia, posisi aku dicium, Kak. Aku cium itu juga, aku ditarik ya, sampai beradu lidah ya kan, sampai leher aku dicium. Ini aku suka di rumah sama dia ya. Dalam pikiran lo apa tuh? Dalam pikiran gue gini, udahlah, kita itu gitu kan, gue bilang. Udahlah, gue bilang gitu. Ngapain sih lama-lamain, gue bilang gitu. Gue udah gak kuat, gue bilang gitu kan. Udahlah, gue bilang gini. Dia bilang gini, sabar sayang, pemanasan dulu biar kita nikah gitu kan. Nah, udah gitu kan, aku semuanya di mas Kak ya, namanya kita lihat. Aku leher aku, terus ini aku di penuh tanda-tanda ya. Tanda-tanda hati. Udah saya itu gemes banget ya malu ya? sampai ini aku gini-giniin, ditekan-tekan gitu, Kak. Ya udah, akhirnya aku masuklah ke posisi utama. Iya, kemewahan. Tapi lu posisinya lu di bawah? Posisinya gue di bawah. Oke. Nah, posisi di bawah. Lah dia itu pas masuk ini pegang alatnya pisangnya dia ya, alat pisangnya ini ke posisi aku lah. Diinin dulu sama dia, ditata gitu, yang bentar ya, yang katanya gitu. Nah, dicari lah sama dia kan, namanya besar ya gitu ya, mungkin dicari di bengkek gitu ya, udah kayak ayam ya, kayak ayam negeri ya. Di bengkek. Terus lu gimana nih? Ya, aku posisinya akhirnya aku posisinya begini, begini, pegangin gini aku, ya akhirnya ya pisangnya dia rasanya gede, pas mentok banget, pas berasanya itu pas dimasukin langsung mentok dia, kayak mentok masih, Kak, banget kan, besar banget posisinya. Dia juga apa sih, dia tuh panjang tapi agak lengkung dikit gitu, Kak. Jadi kayak gimana gitu ya, udah akhirnya itu kayak kita pas ke aku begini, dipegangin tangan aku diginiin, terus dia bener-bener kayak merasakan banget ya, merasakan banget nih gitu, sampai dia keringetan, sampai dia bergoyang, terus di badan aku juga ikut goyang kayak, terus dengan dia yang ayo dong yang aku ini yang goyang yang kenceng dong, yang aku goyang yang kenceng, yang aku dengar, yang aku udah mau keluar nih, yang cepetan, yang tuh enggak tanggung, aku belum keluar katanya gitu. Udah aku pegangin dia, setelah aku digini nih, Kak, aku pegangin dia, aku peluk gini, aku masih semakin dia mau keluar itu, Kak, mau keluar dia. Nah, pas selesai dia mau sampai teriak, sampai begitu ya, dengan itu. Oh, keluarnya di luar. Iya, Kan lu dia KB. Iya, dia KB, tapi dia parunya dicurut-curutin di sini kayak di YouTube katanya, dibilang pengen merasakan kayak di YouTube kayak di aur-aurin di sini gitu kan. Dicabut lah pisangnya dia. Dia aurnya di mana aja itu? Di area ini aku, di muka, di sini. Sampai dia masih di posisi ini aku nih, dinin aku diputar-puterin begini-gini ya, Kak. Bangga banget aku, dia ya? Ya,
Begitu itu posisinya banyak banget ya air itunya dia ya. Puncak ke muka aku, sampai ke mulut aku, di sini-sininya aku. Langsung sama dia di gini-giniin sama dia digosok-gosok gini. Lah badan aku di kayak di apa sih sama dia di itu Kak. Oh, itunya. Iya. Saking dia ya udah, ya akhirnya Keluar berapa kali? gue udah keluar 2 kali Kak. Dianya sekali ya? Dianya sekali. Gua udah keluar 2 Total kali. berapa menit atau berapa jam tuh yang kedua? Yang kedua itu setengah jam lebih lah. Oke. Ya setengah jam lebih. Setelah dia abis kalian main itu pada lelah letih gitu kan? Iya, lelah, Ngapain? letih, istirahat ya kita makanlah, dia beli cemilan kan. Tapi dia ngaso dulu lah di kasur sambil gitu kan. Tapi aku masih mainin kan. Aku masih maininnya dia kan. Aku oles-olesin, aku gini-giniin. Aku bilang gini, kamu gimana rasanya, capek nggak? Enggak nih, gitu dia bilang, nikmat banget, dia bilang gitu. Makasih ya katanya gitu. Pada saat itu dia tahu lo udah punya suami? Udah dia tahu gue punya suami. Terus dia bilang, gue suka sama lu tuh, katanya apa ya, apem kita tembem ya. Oh gitu? Iya. Karena tembemnya. Katanya apem lo Cabi. iya, apem lo tembem, udah gitu durasi lo lama. Dibilang gitu tuh. Jadi dia bilang punya lo tembem emang ada gitu ya kalau ngeliat yang tembem-tembem ya? Ada sih bilang kayak enggak apa sih, kayak main katanya dibilang. Maksudnya daging mulu dibilang, berisi. Oh iya. gitu, jadi kayak nggak ketemu tulang gitu Iya, ya? berisi. Sih bikin gemes, dibilang gitu kan, dia bilang gemes gue katanya gitu, bikin ketat, bilang gitu kan. Itu yang bikin apa sih, teriang-iang, dia bilang. Gimana sih kalau kita sampai teriak-teriakan, aduh gitu kan. Berarti lo tipe yang berisik ya? Iya, tipe yang berisik, apalagi kalau gede gitu pisangnya, gimana nggak mau berisik coba, ya kan? Nah, Pas mentok banget loh. nah Ya itu. kan? Terus berarti dari situ kan pulang dong ke tempat masing-masing. Ya pulang dong ke tempat Nah itu masing-masing. lu ngelihat laki lu gimana tuh, kayak ilfil atau Iya, merasa laki bersalah gue atau? kan gue bilang dia selesai Isa langsung ngayap sama temen-temennya. Jadi pas lu datang laki lu Nggak ada. Dia udah nongkrong. Oh gitu. Iya. Jadi lu merasa itu ya? Iya, merasa di sisinya itu pas suami pulang malam nagih lah, ya kan? Kan itu udah banyak cupangan. Nah, itu. makin nagih kan gue bilang, karena istilahnya lega banget lah, umpamanya ya. Dibilang yuk biasa jatah dia bilang gitu kan. Jatuh lagi main, sengaja gue beli kayak obat biar kelihatan. Ditetesin Ya ke tetesinnya celana. kayak betadine gitu kan, celana. Berauran di pura-pura aja, pura-pura kan dia juga nggak ngeh. Kan lihat nih, takut gue bilang aja gitu kan. Kita gimana? Enggak, dia sih tahu kalau posisi udah tahu. Paling nunggu berapa hari udah agak kering baru dia mau. Gitu. Udah hilang lah ininya Udah ya? hilangin juga kan ininya kan udah nggak membekas kan. Ya udah, dengan dia sadar diri kan, jam segitu pulang, lo telat gini hari baru minta, gue bilang gitu kan. Tadi gue selesai baru gue bilang aja Lu gitu. kok nggak romantis ya sama laki lu ya? Gak cinta? Dibilang cinta ya gimana ya, dari dianya sih, dari dianya berulah begitu kan. Sibuk kalau jam 8 tuh udah keluar. Udah keluar, hobinya keluar malam nongkrong-nongkrong sama temennya. Terus pulang-pulang dia jam 3:30 subuh. Baru pulang. Ya ampun. Ya paling pulang sekedar jam 2 mau minta doang jatah. Desi selingkuh kali. Dia sih nggak selingkuh, cuman hobinya nongkrong ya. Temen-temen ya? Iya, hobinya nongkrong. Kayak hobi-hobi dia main-main apa sih namanya? Kayak gitu-gitu ya kan. Tapi nggak pakai duit sih. Cuma Seru ya? Ya seru. Terus lu nggak pernah gitu ngomong sama dia langsung, nih gue nih butuh kasih sayang. Udah lu capek, gimana? udah beribu-ribu gue ngomongin. Sampai gue ngomong gini, nanti lo nyesel, bini lo dijemput sama orang. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, mana laku lo? Katanya dia bilang gitu. Nggak bakalan bisa lo selingkuh dari gue. Selalu ya dulu kan namanya istilahnya
gue kerja catering ya, istilahnya juga dandan paling di luar, di rumah kan biasa dilihat dia biasa. Lihat bininya itu biasa. Ya sekarang yang lihat bininya keluar cantik kan orang lain ya kan. Di mata orang kan beda kita ya kan. Iya. Iya betul. Iyalah. Oke, tapi lu nggak ngerasa bersalah gitu kalau pas Ya lihat sebenarnya anak? sih merasa bersalah. Ya cuman buat dia gimana gitu bisa ngargain istri tuh di rumah butuh apa. Padahal istri tuh udah ngomong berkali-kali ya kan. Udah Nggak peringatin dia ngerti-ngerti. berkali-kali. Ya sampai gue ngomong gini. Nanti di depan biji mata lu gue jemput tuh berondong jemput gue ntar. Tapi ternyata loh omongan Iya. gue. Tapi dia cuek aja digitunya. Oh pas dijemput itu ada temannya yang ngeliat. Ada temannya yang ngeliat bini lu dijemput motor besar katanya gitu. Terus dia merah cemburu. Wah, ya awalnya cemburu ya gitu doang cemburunya. Yang nggak karuan, udah kesenengnya mah ya bodo amat dipikir nggak ini kali istilahnya nggak bakalan serius ya kan. Tapi ya semenjak sama yang berondong ini nyaman sih gue. Udah berapa lama lu menjalani hubungan itu? Kalau sama berondong ini udah kalau dipikir udah mau 3 tahun ya. Dia tiap bulannya itu selalu menyisihkan gajinya buat saya. Wih. Iya, saya tuh kenal salon, kenal perawatan, kayak dari kuku, terus cat rambut dari dia. Sebulan dia ngasih 5 juta. Wih, cucok dong. Lu nggak mau dikawinin sama dia? Tadinya kan awalnya kan dia udah memperkenalkan ke saudara-saudaranya. Pas apa sih orang tuanya meninggal nih yang laki. Bawalah aku ya kan selamatan ke rumah datang pas meninggal juga aku ngelawat kan gue ngelawat tuh kenalin ini budenya. Nah awalnya kan pengen serius dianya juga kan. Nah ceritanya dia mau ngurus surat perceraian gue. Serius berarti dia? Iya serius dia. Sebenarnya sih ya sama suami udah sering ribut. Jadi gimana tuh? Jadi awal-awalnya gue ini cuman ingin mencoba kayak teman-teman gue gini, kok enak ya dia selingkuh gini. Tadi awalnya gue rasa takut gimana sih ya. Terus gue tuh selalu kalau mau jalan tuh gue izin ya kan, gue ini. Tapi dia tuh mengubah gue jadi perempuan mandiri. Salah siapa? Iya. Jadi intinya lu mau lanjutkan pernikahan lu atau mau lanjut sama berondong? Lanjut. Sebenarnya sih tadinya mau lanjut berondong ya. Berondong itu udah siapin duitnya, udah mau beli cincin kitanya, mau beli cincin. Tapi disitulah suami gue berulah. Berulahnya? Berulah yang nggak jelas, ya kayak seperti dia nggak mau ditinggal, kayak seperti dia minum racun. Oh, jadi nggak mau dicerai? Nggak mau dicerai. Tadinya awalnya pas dia udah bilang, gue pulangin lo ke mak lo katanya gitu. Gue talak lo, gue cerai lo. Pakaian gue dikeluarin dong ya. Ya jelas dong mak gue marah lah. Dibawa lah gue kan. Udah sempet pisah 3 bulan sebenarnya. Tapi sekarang status masih? Status sih udah pisah cuman belum cerai, cuma lagi ngurus. Serius loh? Iya. Ya ampun, gue turut prihatin loh. Tapi Iya. dari lubuk hati lo yang paling dalam bagaimana lo? Apa namanya? Hati nurani lo lebih kemana? Kalau menurut hati nurani sih ya lebih cenderung keliat ke anak sebenarnya ya. Terus? Ya tapi gimana ya dijalanin juga pun bertahan sakit pergi pun sulit. Ya kan? Sekarang gini deh Kak, lo di posisi gue. Ya gue kerja, gue yang nyari duit. Dia enak-enakan. Tapi dia nafkain nggak? Ya awalnya dia sih kerja, cuman kena apa sih kena PHK. Gitu. Oh, Disitulah jadi gue. faktor ekonomi juga. Iya karena gue nyari duit, dia malas, jadi dia hobinya itu nongkrong. Gitu. Oke. Jadi dari cerita lo ini jangan sampai menimpa teman-teman yang lagi nonton Iya, ya. janganlah. Cukup lo yang Iya. mengalami apa yang wejangan apa yang lo bisa bagikan supaya kisah lo tuh jangan sampai dialami oleh mereka. Iya. Lo mau ngomong apa sama mereka? Kalau buat kalian para cowok, para suami, di puncak suami sedang berjaya-jayanya,
ataupun susah, istri yang selalu menemani kan. Tapi di saat ekonomi lu berkurang, suami lu di bawah, kerja kita nggak pernah dihargai, nggak pernah dilihat sama dia, ya kan? Jadi buat kalian para laki, di saat kalian tidak bekerja, istri kalian yang bekerja itu hargailah titik lelahnya dia, capeknya dia di mana. Di saat dia pun sakit, dia nggak kepengen duit lu yang buat berobat, ya kan? Istilahnya cukup lo dengan nanya mau ke rumah sakit enggak, mau berobat enggak, ya kan? Sedangkan itu kan duit lu sendiri, ya hargailah dia. Nanti di saat lo kehilangan, di saat istri lo berubah, di saat kemanjaannya hilang, Tiba-tiba jadi mandiri, lo yang ngajarin. disitulah dia akan perlahan akan menghilang, Ya, perlahan akan rasa manjanya itu udah nggak ada lagi, ya kan? Iya, dan malah berakhir cerai. Perceraian. Nah, serem ya guys. Iya. Jadi jangan sampai ya pengalaman narasumber kita ini menimpa kalian. Jadi kalian yang cuek-cuek sama istrinya, tolong deh lebih perhatian lagi. Mau dari segi nafkah juga yang benar kalian kasih semua buat istri. Terus perhatian, apa salahnya sih WA, video call, nanya kemesraan, udah makan belum, terus puji-puji istrinya, bercanda-bercanda, kayak selayaknya pacaran. Kadang kalian lupa kalau udah punya anak atau udah merasa mendapatkan istri. Jadi mulai sekarang edukasinya, pelajaran dari cerita ini adalah ayo bersyukur punya pasangan yang Hargai baik, yang kamu punya. hargai yang kita miliki ya. Iya. Jangan cuman maunya merebut setelah dapet Disia-siakan. Sia-siakan. Itu poinnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya perceraian, perselingkuhan, pengkhianatan, semuanya tidak ada yang pengen karena itu pasti sakit. Bukan sakit Perpisahan juga pasti sakit. Mudah-mudahan kamu dapat yang terbaik. Amin. Dari pisahan ini, atau mudah-mudahan ya minta sama Allah lah. Karena kamu dan suamimu yang tahu mana yang terbaik untuk rumah tangga kalian. Apapun itu tetap semangat ya. Semangat. Terima kasih ceritanya gemoy.